Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Karena kita saat ini mau datang sujud di hadapan Tuhan untuk menyembah Dia Raja segala Raja. Kita mau tundukkan hati dan pikiran kita. Kita mau katakan bahwa kita cinta Dia. Kita mau agungkan, kita mau tinggikan Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus.
kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allahku, Engkau yang layak Tuhan. Terima segala pujian dari kami ya Allahku Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami ingin menyenangkan hati-Mu, kami ingin memuji besarkan nama-Mu ya Bapa. Oh Yesus, bertatalah atas pujian kami Tuhan. Berkati setiap pribadi kami Yesusku, agar kami layak di hadapan Tuhan. Bapa sendiri yang pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami yang boleh melayani pagi hari ini, kami juga diberkati Tuhan. Kami boleh diperendahkan kerendahan hati ya Bapa. Dan seluruh sidang jemaat yang hadir juga diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk kami menaikkan pujian syukur bagi-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap berdiri. Shalom. Ada sukacita saudara? Lihat kanan kirimu, katakan bahwa kamu keren. Amin. Haleluya. Kita mau katakan bahwa akulah jalan kebenaran, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Haleluya. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita mau gerakan kaki dan tangan kita untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Kebenaran dan jalan kehidupan, Tuhan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Tuhan Yesus katakan, aku percaya.
bagi saudara yang menyaksikan cinta kasih Tuhan yang berulang tahun tepat pada hari ini juga boleh bersaksi. Monggo, yang mau bersaksi. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ada pemuda dari kami yang ulang tahun tepat hari ini, tapi malu untuk maju mungkin ya. Tapi kami mau berdoa, kita semua mendoakan semua yang terbaik bagi pemuda bagi dunia tempat ini. Haleluya, puji Tuhan. Kalau tidak ada yang bersaksi, mari Bapak Saudara kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita mau renungkan setiap firman Tuhan siang dan malam. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Ku mengasihi Engkau
Terima kasih ya Roh Kudus. Benar Tuhan, Engkau selalu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Karena tanpa penopang Engkau Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Kami lemah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu Tuhan yang tiada habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau benar-benar baik dan teramat baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, pujian sudah kami naikkan, kiranya boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, dibandingkan pemberian-Mu, ini tidak ada apa-apanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir di pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih. Engkau benar-benar baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berkati hamba-Mu yang sebentar mau membentangkan kebenaran dari firman. Pakailah hamba-Mu lebih hari, lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Haleluya. 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 Amin. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa dan kami beralaskannya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini kita beribadah dan boleh dihadiri oleh hamba-Nya. Nanti mungkin Om Yohanes akan lebih memperkenalkan diri sendiri ya, dan juga keluarganya. Dan memang bagi kita semua banyak yang asing, tapi ada beberapa jemaat di sini yang tidak asing ya, karena seperti pas di belakangnya Jepris ya, jadi seluntupan dari mulutnya. Ya, biar Tuhan memberkati. Mungkin sebelum saya sampaikan, saya serahkan kepada hamba-Nya Om Yohanes. Waktu Senin kemarin Persekutuan Nama Batuan wilayah, saat pamit saya salaman, saya cuma tanya, pertanyaan saya, sampai kapan? Oh, masih lama. Bagi saya pertanyaan itu biasa aja, tapi pulang itu saya kok, kenapa saya tanya seperti itu? Terus saya ngobrol sama istri saya, "Ma, gimana kalau Pak Yohanes kita undang pelayanan di Kalambret?" Kok langsung nyambung begitu? Saya tidak tahu ada apa. Ya, pasti ada sesuatu, ada berkat yang akan kita terima pada saat ini. Amin, Bapak Saudara. Amin. Yang amin kok Om Yohanes ya. Jemaat kurang ya. Amin Saudara. Amin. Ya, Tuhan berkati. Ya, inilah jemaat GBDI Makedonia Kalambret, Om Yohanes, Tante Priscilla. Ya, seperti ini ya. Kami rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Om Yohanes, mungkin bisa dipegang aja mic-nya.
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Semangat Pentakosta harus tetap menyala. Amin. Puji nama Tuhan. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa waktu adalah punya Tuhan. Jadi kalau hari ini saya ada di tempat ini bersama dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan jemaat yang dikasih Tuhan, saya selalu bilang, itulah waktu terbaik kita bersama-sama Tuhan, menikmati Tuhan. Dan hari ini saya bersyukur dan beruntung karena diizinkan untuk hadir di tempat ini. Sekali lagi saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya diizinkan melayani Tuhan, saya selalu bertanya, sajane aku iki sapa to Tuhan? Saya dulu bukan siapa-siapa Bapak Ibu Saudara. Saya jemaat biasa. Saya jemaat yang mengasihi Tuhan. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi sesuatu. Tapi Tuhan kita itu keren. Kalau sudah waktunya Tuhan, kita harus berani menyaksikan siapa Tuhan yang kita sembah. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala. Saya memanggil tapi beliau gak berkenan, jadi saya izinkan manggil Pak Gembala, Bapak Ferry Samuel, dan Ibu Gembala, Ibu Ita. Terima kasih untuk waktunya. Dan tentu terima kasih kepada seluruh jemaat GPDI Makedonia Kalambret yang hari ini berkenan menerima saya. Itu saja. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Sutarno. Saya datang tidak sendiri, biar saya tidak oleng di jalan. Jadi bersama istri saya yang dulu mantan pacar saya, sekarang sudah di bawah genggaman saya. Menjadi istri saya namanya Ibu Priscilawati. Kami dikarunia 2 orang anak, 1 laki-laki, 1 perempuan yang Tuhan izinkan sekarang dua-duanya ada di Surabaya sedang menempuh pendidikan. Saya juga nggak tahu cerita Tuhan. Memang kisah Tuhan itu selalu keren. Saya juga nggak tahu kok arahnya ke timur semua gitu loh. Saya juga, oh Tuhan, ya wis aku nderek wae wis ke timur gitu loh. Setelah ke timur ketemu Pak Ferry, haleluya, puji Tuhan. Sementara begitu dulu ya, nanti kita lanjutkan di acara berikutnya. Baik, itu saja. Saya sebenarnya liburan Bapak Ibu. Tapi liburan ke mulut itu seperti liburan rohani ya. Bukan jalan-jalan sehat, tetapi jalan-jalan jiwa yang kuat. Di sana selalu berhubungan dengan kerohanian. Dan rupanya itulah yang membawa saya sampai hari ini bersama-sama dengan kakak ipar, kakaknya istri saya, Bapak Pendeta Yonatan Yohanes yang ada di Munuk. Itu saja ya Bapak Ibu. Kita dengar suara Tuhan aja. Suara saya kurang bagus. Yuk suara Tuhan aja. Haleluya. Yuk kita lihat 1 ayat saja. Amsal 20 ayat 6. Hanya 1 ayat, tetapi maknanya dalam. Amsal 20 ayat 6. Haleluya. Yang sudah ketemu berikan senyuman yang terindah. Haleluya. Senyum Tuhan Yesus ya. Haleluya. Kita akan baca bersama-sama Amsal 20 ayat 6. 3, 2, 1. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Amin. Amsal 20 ayat 6 saya ulang tadi. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, saya ulang, orang yang setia siapakah menemukannya? Pertanyaan ini diucapkan
diucapkan oleh seorang raja yang besar, namanya Raja Salomo. Kita semua kenal seorang raja yang penuh hikmat, penuh kewibawaan, sampai mengatakan kalimat, orang yang setia, siapakah menemukannya? Mudah-mudahan Pak Pendeta Ferry nggak bertanya seperti ini ya, karena sudah menemukan di sini ya. Tapi Salomo pada waktu itu sempat bertanya, orang baik banyak, orang baik sering kutemukan, tetapi orang yang setia kok susah ya. Kurang lebih begitu. Artinya apa? Artinya orang setia itu sedikit pasti mahal harganya. Ya, ibu-ibu pasti tahu lah. Kalau barang-barang di pasar jumlah barang itu sedikit, wis to mesti larang regane. Orang Kristen jelas harus setia. Oleh sebab itu orang Kristen mahal harganya. Setia. Dan Tuhan Yesus pernah berkata seperti itu. Karena kita berharga di mata Tuhan. Kok berharga? Ya, Yesus berkata bahwa kita ditebus bukan dengan barang fana. Tadi saya pikir hari ini perjamuan ya, saya pakai baju kebesaran GPD. Tapi saya mau cerita lagi sedikit tentang bagaimana kesetiaan itu sudah diteladankan oleh kekasih kita, junjungan kita, Yesus Kristus. Setia sampai mati. Dan saya melihat wajahnya hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, anak muda juga mewarisi ini. Warisan Tuhan Yesus yang berharga adalah setia. Bapak, Ibu, setia. Mudah-mudahan anak muda yang belum punya anak nanti menikah, anaknya aku namakan Setia Samuel. Oh, haleluya. Setia itu mahal dan itu dicari Tuhan. Sampai hari ini saya percaya orang baik banyak. Saya menemukan di berbagai tempat orang baik itu wakil. Tapi orang yang setia kepada Tuhan itu yang dicari Tuhan. Dan saya yakin Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini sudah banyak menemukan orang-orang yang setia. Kok tahu? Saya tahu. Waktu saya salaman, tangan saya sedikit, oh setia. Setialah, oh ya. Jam 7 mulai, tapi nggak ditutup gerbangnya, tetap jam 7 mulai, luar biasa. Nah, di tangan orang yang setia, Tuhan memberikan apa? 3 hal. 1, orang yang setia diberikan Tuhan tanggung jawab yang besar. Apa? Tanggung jawab yang besar. Yang kedua diberikan pelayanan yang besar. Apa? Pelayanan besar. Dan yang ketiga diberikan berkat yang besar. Amin. Ini syarat dan ketentuan berlaku tadi. Dia yang mau menerima tanggung jawab besar, mau menerima pelayanan yang besar, menaung berkat besar, syaratnya setia. Dan saya yakin walaupun belum mendengar cerita tentang bagaimana Bapak Ferry melayani di sini, tapi saya ingat Pak Samuel itu saya dekat, Pak Ferry saya dekat. Makanya ketika Pak Ferry mengundang, saya membayangkan di sana, oh Om Samuel, haleluya, senyumnya, aduh, gitu. Saya menikmati senyum Pak Samuel, semangatnya. Betul, Pak Samuel itu luar biasa. Saya aja kenanya liburan, apalagi anak-anaknya. Makanya jangan heran kalau Pak Ferry punya daya tahan di tempat ini, luar biasa. Inspirasi dari Pak Pendeta Samuel. Yuk kita baca Matius 25 ayat 23. Matius 25 ayat 23. Itu tentang orang yang setia. Jadi di Alkitab tertulis ya. Saya bacakan ya, Matius 25 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
Ini yang penting di belakang. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wah, saya baca ini luar biasa. Ini janji Tuhan. Jadi kita tuh bukan hanya menerima tanggung jawab, bukan hanya menerima berkat, tetapi kita akan turut di dalam kebahagiaan Tuhan. Ini sebuah perumpamaan bagaimana Tuhan memberikan perumpamaan sebagai Tuhan. Jadi orang yang setia pasti bahagia. Amin. Itu udah rumus Alkitab yang katakan turut dalam kebahagiaan. Jadi makanya saya senang tadi pujian tadi ya, main pujian WA dan singernya semangat. Memang begitu. Kenapa? Kita turut dalam kebahagiaan Tuhan. Bayangkan ya kalau ada pesta pernikahan, kita diundang kan, nggak ada yang cemberut. Semua turut berbahagia. Orang yang setia seperti itu, turut dalam kebahagiaan Tuhannya. Jadi kesetiaan itu menjadi ukuran standar. Standar apakah kita siap 3 hal tadi. Ini hanya untuk orang setia, Bapak Ibu dan Saudara. Ukuran orang setia itu akan siap untuk menerima 3 tadi. Tanggung jawab yang besar, pelayanan yang besar, dan berkat yang besar untuk masa depan. Oleh sebab itu saya percaya yang berdiri di depan tadi, saya yakin orang-orang yang setia. Pak Ferry pasti punya standar ukuran untuk melayani Tuhan. Tidak ada kata lain kecuali kesetiaan. Dan saya percaya jemaat di sini hari ini sudah berani mengambil keputusan. Apa keputusannya? Tetap setia. Apakah ketika datang tadi nggak ada masalah? Saya yakin ada masalah. Orang setia, dia tidak fokus pada masalah, tapi fokus pada 3 tadi. Ada perlindungan Tuhan, ada berkat Tuhan. Kalau saya datang dengan masalah, saya dijamah Tuhan, dan saya pulang mendapat kekuatan. Masalah selesai belum tentu, tetapi orang yang setia diberikan sayap burung Raja Wali untuk terbang tinggi, diberikan kekuatan untuk menghadapi masalah. Maka orang yang setia biasanya punya apa? Daya tahan. Sekarang perlu nih, musim hujan banyak orang batuk, pilek, demam, betul? Perlu daya tahan tubuh. Kerohanian kita juga perlu daya tahan. Akhir-akhir ini banyak pengajaran, banyak macam-macam. Perlu daya tahan kita, bukan tubuh saja, daya tahan iman, daya tahan kerohanian kita, sehingga kita bisa kuat menghadapi apapun. Tuhan memang tidak bertanya hari ini, berapa sih besarnya masalahmu? Tuhan gak tanya itu. Tuhan cuma bertanya, berapa besar imanmu? Keren Tuhan kita ya. Tuhan kita bisa dengan bayangan, Tuhan keren banget. Orang dunia, psikolog, psikiater, pertanyaan cuma masalah sampai nopo mas? Jodoh ya. Masalah sampai nopo? Ekonomi ya. Itu pertanyaannya. Tapi Tuhan gak bertanya begitu. Dia bertanya seberapa besar iman. Wow. Karena iman kita dibenarkan dalam segala. Saya sering berdoa kepada Tuhan ketika saya lemah, ketika saya sakit. Saya cuma Tuhan beri aku 1 kata, kekuatan. Bapak Ibu, sedikit saya saksikan. Saya bertahun-tahun menangis di hadapan Tuhan untuk apa? Istri saya tahu. Tuhan, aku menyembah Tuhan dengan suaraku. Saya bertahun-tahun suara saya hilang. Suara saya itu serak kering. Saya nggak bisa ngambil nada tinggi. Saya sedih, Tuhan. Kapan saya bisa pulih suara saya dan saya akan berteriak memuji Tuhan. Dimanapun saya akan menyanyi buat Tuhan. Dan betul, saya kemundur. Sudah hampir 2 bulan Tuhan pulihkan. Betul, amin. Saya, Pak Ferry, mudah-mudahan tidak terganggu kalau saya selalu haleluya, selalu puji Tuhan. Saya mengingat kebaikan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, suaranya masih utuh, masih bagus, bersoraklah buat Tuhan. Tuhan senang kalau anak-anaknya memuji Tuhan. Itu yang saya alami. Orang Jawa bilang kadang-kadang agak sedikit keberbekan. Jadi gereja selalu was. Siapapun yang memimpin pujian saya selalu haleluya, puji Tuhan. Kalau bisa menari saya menari, kalau bisa lompat saya lompat. Cuma saya pegang boyok saya aman ya. Tapi Tuhan luar biasa baik. Saya diberi kesehatan. Kemarin medical check up dinyatakan sehat. Saya bilang, Tuhan, kesehatanku untukmu loh. Bapak Ibu Saudara, kalau masih sehat, pujilah Tuhan. Kalau kita masih kuat, bernyanyilah Tuhan. Tuhan, melompatlah buat Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan ambil kesehatan kita. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, kalau kita nggak setia kepada Tuhan, hati-hati. Saya sudah mengalami. Saya nggak tahu kenapa saya bertahun-tahun ambil suara saya. Dan saya bilang, Tuhan, kalau bolehkan suaraku dimanapun, kapanpun, saya memuji Tuhan. Jadi mohon maaf kalau agak sedikit keberbekan. Saya selalu haleluya dimanapun, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan iman Kristen kita pasti ketemu dua hal ini. Percayalah dengan saya. Satu, pasti ketemu apa? Masalah. Tadi ke gereja pasti ada masalah kan? Pulang nanti bisa juga ketemu masalah. Tetapi hebatnya orang yang setia, pada saat kita menemukan masalah, Tuhan berjanji, wis to percaya, sampai pasti ketemu yang namanya jawaban. Ini kerennya anak Tuhan. Kenapa anak Tuhan selalu punya pengharapan? Karena dia tahu, oke, masalah boleh datang. Karena pasti kita ketemu masalah. Yang nggak mau punya masalah, silahkan pindah ke alam lain. Atau nggak ke Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pulang, masalah lagi. Itu Bapak Ibu. Nah, persoalannya begini Bapak Ibu Saudara. Ada jarak waktu antara ketemu masalah dan jawaban. Jarak waktu, rentang waktu inilah menjadi masalah kita. Setiakah kita? Oh, waktu ini yang menguji dari titik masalah sampai titik jawaban. Oh, inilah perjuangan iman kita. Dibutuhkan kesetiaan menunggu jawaban. Anak muda udah berdoa, Tuhan, kirimkan aku bidadari, walaupun tanpa saya, terlatasi sendiri. Gak sabar. Akhirnya dia jatuh cinta pada tetangga sebelah. Keluar, sering saya dengar, sedih ya. Nanti suatu hari saya bersaksi bagaimana kisah cintaku dengan istriku. Haleluya. Banyak kisah, banyak cerita, tetapi di situ kesetiaan. Ternyata wanita itu tunduknya hanya dengan satu kata, setia. Kalau dia dapat, dia tetap setia sampai akhir. Belum dapat aja, gunung kudaki, samudera kulewati, terminal kududuk di sana. Ya Bapak Ibu Saudara yang sudah ketemu garwo sikarane nyowo tetap pertahankan. Keren ya, haleluya. Nah, waktu jarak tadi butuh kesetiaan untuk Bapak Ibu Saudara untuk menemukan jawaban di mana sih letak GPD Makedonia Kalambret yang dipimpin oleh Bapak Ferry dan Ibu Ita. Saya perlu kesetiaan untuk menemukan di sini. Saya tanya Mbak Google, Mbak, ya, ditunjukkanlah kami sampai di sini. Saya perlu setia dengan GPS tadi, diarahkan. Beberapa kali kami bertanya, di mana rumah Pak Pendeta, di mana gereja, gitu. Kami salah masuk tadi. Di situ banyak kembang. Memangnya mau nyengkal. Tapi haleluya, akhirnya ketemu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada rentang waktu yang bahaya di situ. Antara titik masalah dengan titik jawaban. Tuhan suka banget mainnya di wilayah ini. Please, awakmu setia enggak? Ayo, ayo.
Udan alam ning gereja ora, ayo. Ada doa puasa alam teko ora. Kalau setia Bapak Ibu, saya yakin wis toh, Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Tidak ada yang mustahil. Pengen jodoh, berdoa, setia. Pengen dapat pekerjaan, berdoa, setia. Jangan pernah meragukan Tuhan. Sering kita meragukan, oh ya bener kok Tuhan. Saya berdoa kurang lebih 4 tahun Bapak Ibu untuk punya anak yang pertama. Setiap malam sebagai orang Jawa saya keluar, saya angkat tangan. Sebagai orang Jawa saya menada Tuhan. Kapan waktunya aku memiliki momongan? Kalau dia Tuhan beri, dia anakmu juga loh Tuhan. 4 tahun. Saya cuma minta si jiwa itu habis, si jiwa. Kesetiaan kita, air mata kami ditampung di kirbat Tuhan. Ternyata Tuhan tidak hanya memberi satu, kami diberikan sepasang. Oh Tuhan, terima kasih. Anakku, anakmu juga. Saya kalau mengadu kepada Tuhan, kayak begini doa saya. Tuhan, ini anakmu juga loh. Saya begitu. Saya nggak banyak kata-kata yang bersayap-sayap. Tuhan aku dekat. Kenapa? Dia Bapa yang mendengar, Bapa yang setia. Saya nggak perlu birokrasi yang banyak kembangan. Saya ngomong bloko soto, orang mulut bilang apa adanya. Wis Tuhan ini. Sampai anak saya kuliah di Surabaya, saya cuma bilang Tuhan, ini loh wis anak-anakmu mek kuliah. Monggo Tuhan. Dan Tuhan luar biasa. Sampai hari ini saya bilang Tuhan luar biasa. Ada kesetiaan. Ditambah lagi saya dipercaya Pak Ferry untuk melayani Tuhan. Saya tambah semangat. Kenapa? Saya ingin mengembalikan kebaikan Tuhan. Bagaimana kita sering melihat Tuhan kok gak adil ya, Tuhan kok pelit ya. Ingat kebaikan Tuhan yang kita terima. Kita suka melihat satu titik hitam, pada di luar titik hitam ada gambar putih yang besar. Itu rahasia untuk tetap kita setia. Mungkin kita bertanya, memangnya kesetiaan itu apa? Saya mencatat kesetiaan itu seperti emas. Nih ibu-ibu suka nih emas, ya kan? Sekarang emas lagi mahal loh, 2,4 sekian loh. Berbahagialah yang menyimpan emas. Tapi yang punya suami orang Jawa, emas yang lebih besar. Apalagi Mas Ferry. Beliau ini termasuk pembesar, saya tertinggi. Emas itu harus diuji kemurniannya, betul Bapak Ibu? Harus diuji dengan apa? Panas. Apakah hancur? Bukan. Emas yang diuji dengan panas yang sangat tinggi, saya dengar di atas 100 derajat Celcius, itu emasnya justru akan semakin murni, berkilau, bercahaya. Emas murni, emas bicara tentang hati saya dan saudara. Api bicara tentang ujian hidup. Kalau hati saya dan saudara sungguh-sungguh setia, pencobaan, ujian tidak pernah menghancurkan hidup kita, tetapi memperjelas siapa saya dan saudara sebenarnya. Saya ulang, kita belum mengatakan aku cinta Engkau Tuhan. Kita bisa mengatakan Tuhan aku merenungkan firman. Pertanyaannya cuma satu, ketika ujian datang, apakah kita hancur lebur bersama ujian, atau tetap kita eksis? Ujian membuat kita tahu siapa kita sebenarnya. Apakah kita menjadi lebih rendah hati kayak doa tadi? Saya suka doanya tadi. Apakah kita lebih taat? Apakah kita lebih bergantung pada Tuhan? Harus ada ujian. Yang gak punya ujian, yang gak punya masalah, silahkan angkat tangan. Saya doakan hari ini punya masalah. Masalah itu penting. Orang Kristen harus diuji dengan masalah. Amin. Harus. Kalau cuma, saya yakin nanti kesaksian beliau pasti panjang kali lebar, ketemu luas. Pasti untuk sampai di sini yang
30 tahun lebih tadi di sini, saya yakin banyak ujian. Begitu Pak? Wow, dari senyumnya, sehatnya, dan suburnya sudah melewati fase-fase tadi. Amin. Jadi yuk, kalau belum punya masalah, Tuhan, please deh, kasih aku masalah Tuhan. Tujuannya cuma satu, biar kita setia, biar kita dewasa, biar kita gak dikit-dikit korban perasaan. Jadi apa koper? Korban perasaan. Bapak Ibu tahu koper tempatnya di mana? Bagasi. Bahagia kagak, sedih iya. Jangan jadi korban perasaan, jadi koper, tempatnya di bagasi. Orang suka menjadi korban perasaan, tempatnya biasanya bagasi. Bahagia kagak, sedih iya. Kasihan deh lu, gitu ya anak sekarang. Orang setia, dia sudah teruji dengan masalah. Dia nggak masalah dengan segala sesuatu. Jadi kesetiaan adalah bicara apa? Sikap hati. Ya, sikap hati setiap hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, terutama yang seusia saya, tolong jangan hanya cek kolesterol, cek tekanan darah, cek gula darah. Yuk sekali-kali cek hati kita. Hatiku kayak apa Tuhan? Cek yuk. Dicek Tuhan. Gula kok ya, besok poso. Besok doa puasa. Tekanan darahmu tinggi. Besok kamu mengampuni. Menurut penelitian, darah tinggi itu identik dengan orang yang susah mengampuni. Benar atau nggak tahu? Saya nggak tahu. Silakan bertanya yang darah tinggi. Betul. Yang darah rendah biasanya terlalu suka nerimo. Apa aja diterima, terima kasih. Akhirnya darahnya rendah gitu. Tapi percayalah, kesetiaan menjadi kata kunci. Yuk kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ternyata kesetiaan itu karakternya Tuhan, karakternya Kristus, karakternya Allah Roh Kudus. Kita baca ya bersama-sama ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 3, 2, 1. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesetiaan adalah salah satu karakter yang dilahirkan dari buah roh. Jadi kalau kita mengaku anak Tuhan, kita harus punya buah roh itu. Saya suka ada orang bilang, kamu mengejar bahasa roh boleh, tapi utamakan buah roh. Amin. Anak Tuhan, saya yakin nanti Tuhan, pertanyaan Tuhan nanti di surga, pasti pertanyaannya, ini tak kasih tahu bocoran kisi-kisinya, 9 karakter. Apakah aku punya kasih? Apakah kamu punya sukacita? Apakah kamu punya kelemah lembutan? Sampai penguasaan diri. Yuk kita belajar 9 karakter Kristus, buah roh yang kita kejar. Oleh sebab itu, kesetiaan itu memberitahukan kita supaya kita bisa bertahan dalam kebenaran dalam situasi sesulit apapun. Kita tetap melayani meskipun tidak dipuji. Ya, sini tadi saya yakin mereka nggak butuh pujian, udah biasa dipuji abrasi. Karena orang setia itu udah cukup melayani meskipun tidak dipuji. Kadang-kadang tidak dihargai. Parahnya tidak dimengerti. Kalau kita sudah sampai level itu, yang pemimpin pujian semua WL Singer, Anda TOP, top. Top itu tua, ompong, dan P. Enggak, kalau di top beneran Bapak Ibu ya. Kita mengampuni, waduh sekarang mahal harganya. Mengampuni meskipun disakiti. Kok bisa? Karena Roh Kudus melembutkan hati. Bapak Ibu, saya punya pengalaman dulu ya, mengampuni itu susah banget guys. Saya baca buku literatur teknik mengampuni. Satu,
bawalah buah tangan ke orang yang bersangkutan. Sudah saya bawa pulang, kesel lagi pasti itu. Gak dimakan, gak dikasih tahu. Podo wae. Sampai satu titik, ternyata Roh Kudus. Kalau saya dan saudara bisa mengampuni, itu Roh Kudus. Roh Kudus ada di hati saya dan saudara. Kerennya Roh Kudus. Makanya kejarlah buah Roh tadi. Milikilah Roh Kudus setiap hari kita. Itu yang membuat kita bisa melakukan dan punya 9 karakter Kristus. Tanpa itu, sekolah S1, S2, dan S yang lain nggak jaminan kita punya 9 karakter. Banyak yang sombong, mentang-mentang udah STH, MTH, gitu kan. Nggak jaminan. Sekalipun kita orang biasa, jemaat biasa, tetapi kalau punya 9 karakter, itu yang Tuhan suka. Setia dalam pernikahan di tengah persoalan rumah tangga. Kok bisa? Roh Kudus mengingatkan. Tadi saya ceritakan, wis to awakmu biyen berjuang mbek istrimu, ya toh. Ngapel aja sampai 3 orang duduk di kursi yang sama. Tapi istrimu sekarang memilih kamu. Ingat itu, ingat Bro bilang. Ya, bapak-bapak, ingat perjuanganmu menemukan istrimu. Jangan kau sia-siakan, apalagi kau sakiti. Anak Tuhan gak boleh. Ingat itu ya. Kok saya membela istri ya? Karena ada istri saya. Menjaga kekudusan yang muda, meskipun ada kesempatan untuk ikut gaya hidup bebas. Contoh, sekarang tren anak muda apa? Merokok. Kan nggak ada di Alkitab merokok nggak boleh. Jawaban Pak Ferry gampang. Misalnya oleh Reni Mas, awakmu nek pom bensin, tulisannya apa? Dilarang. Pom bensin aja tahu kebenaran. Oh, anak Tuhan harus buka Alkitab. Pom bensin berkata dilarang merokok. Masa anak Tuhan, aku tak merokok di luar pom bensin, ya sama aja. Oke, saya tak perlu ayatnya, tapi pastikan itu anak-anak muda hati-hati. Nah saudara, yang terakhir, Tuhan mengingatkan mengapa orang yang setia yang dicari Tuhan, karena kesetiaan itu adalah pribadinya Allah. Saya bacakan saja Ulangan 7 ayat 9, bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Jadi kalau orang Kristen setia, wis gak usah heran. Kenapa? Bapak kita, Bapak yang setia. Jadi kalau ada orang Kristen nggak setia, kita tanya, bapakmu so boleh? Jelas ya. Kalau kita setia karena Bapak kita setia, itu kita harus memastikan itu. Sehingga anak-anak Tuhan harus bercahaya di antara mereka seperti apa? Bintang-bintang di dunia. Oh sudah mulai ada bintang, ntar lagi Natal. Bintang-bintang di dunia. Orang Kristen jadi bintang. Iya. Ini firman Tuhan loh di Filipi 2 ayat 15b. Kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Wah. Yuk jadi bintang ya. Keren. Rahasia menjadi bintang setia. Dalam Matius 5:16, ya Matius 5:16 juga begitu. Hendaknya terangmu bercahaya. Orang Kristen terangnya ojo ditutup-tutupi, tetaplah bercahaya. Keren ya, gitu. Nah, kabar baiknya apa? Orang yang setia, masih ada 5 menit. Kabar yang baiknya atau orang yang setia adalah kita mendapatkan upah. Mendapatkan apa? Upah. Orang Tuhan tahu kok. Jerilalah kita di dalam Tuhan tuh boten sia-sia. Ada upah yang disediakan untuk Tuhan asal kita setia. Janji Tuhan. Saya baca Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Yuk kita baca yuk. Kita perlu membaca ini. Galatia 6 ayat 9. Ini berlaku untuk Bapak Ibu dan Saudara. Galatia 6 ayat 9. 3, 2, 1.
Janganlah kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tidak jemu-jemu artinya setia. Tidak menjadi lemah artinya setia. Bapak-bapak, ibu-ibu, setialah mendidik anak-anak kita. Walaupun capek, siapa yang suruh punya anak? Tetaplah menolong orang yang membutuhkan, meskipun kadang-kadang kita dicurigai. Bahkan bagi Indomie dikirain kristenisasi. Tetaplah mengajar sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, walaupun hasilnya belum kelihatan. Yang saya ingat guru sekolah minggu saya sampai hari ini. Tetaplah berdoa walaupun jawaban Tuhan belum tiba. Ini yang harus kita pastikan. Yang terakhir adalah kesetiaan kita membuat kita dipelihara Tuhan, seperti kisahnya Ruth. Ruth itu setia banget bersama mertua. Ya, tolong menantu dan mertua jangan ribut, belajar baca kitab Ruth. Ruth menantu yang setia kepada Naomi. Ya, jangan sampai aku gak suka mertuaku. Terus gimana? Di depan rumahku ku kasih tanaman lidah mertua. Jangan ya, baca Ruth. Ruth itu setia banget kepada Naomi. Padahal dia bukan orang yang percaya. Saya bacakan dalam Ruth 1 ayat 16, dia katakan, Ruth hanya percaya kepada Allahnya Naomi, Allah yang memelihara kehidupan. Upahnya apa? Ruth tercatat di dalam Matius 1 sebagai silsilah nenek moyang Tuhan Yesus. Keren ya? Ada namanya Ibu Ruth? Belum ada. Anak muda punya anak namanya Ruth. Oh, haleluya. Terakhir, yes, pas mendapatkan mahkota kehidupan dalam Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itulah upah tertinggi kita. Saya mau tutup begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini mati-matian mengejar barang yang fana, ya kan, setiap hari kita kerja mencari ABCD, mengejar mati-matian untuk barang yang fana. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu Saudara mengejar mati-matian untuk yang namanya kekekalan? Kita nggak selamanya hidup di dunia ini. Percaya dengan saya, aku kan masih muda. Tuhan Yesus nggak pernah memanggil sesuai dengan urutan. Bisa saja yang anak muda duluan. Bisa. Jadi hari ini pastikan kita tetap setia, karena kita akan mendapatkan upah tertinggi, yaitu kekekalan. Bahkan di dalam Wahyu 21 ayat 27, namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Hari ini yang belum merasa pasti namaku tercatat nggak di kitab kehidupan, hari ini bertobat. Waktunya bukan untuk main-main, karena saya sering membaca beberapa komentar hamba Tuhan. Waktu Tuhan sudah sangat dekat. Ayo, mulai hari ini pulang ke rumah, bertanya kepada diri sendiri, apakah namaku sudah tercatat dalam kitab kehidupan? Kalau belum tercatat, pastikan mulai hari ini setia kepada Tuhan, setia berdoa, setia baca firman, setia melakukan firman, setia melayani Tuhan dengan rendah hati. Itu saja sampaikan. Kita akan satu pujian, izin untuk membantu saya pujian yang judulnya Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Setia. Lagu ini menjadi kesaksian kita semua hari ini bahwa ku tetap cinta, ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya Yesus.
Mungkin hari ini kita sedang lelah. Tuhanku lelah. Aku lelah untuk setia hari ini Tuhan. Kalau itu sedang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, ingat kembali salib Kristus. Dia setia sampai mati. Kalau hari ini Bapak Ibu belum bisa mengampuni Tuhan, mengampuni orang-orang di sekitar, tetaplah setia, karena Allah Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Ku tetap setia. Amin. Oh, haleluya. Kita menyanyi dengan kesungguhan hati. Ku tetap setia. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Oh, haleluya. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau tofan datang menerpa, walau tofan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan hadapi, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Dan ku tetap cinta. Ya ku tetap cinta. Ya ku tetap setia. Hanya jemaat Bapak Ibu yang nyanyi tetap cinta. Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Benar Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, amin, amin, amin. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Ku tetap setia Tuhan. Yes. Oh, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Ya, amin, amin. Bersama-sama. Amin. Ya Tuhan.
biarkan Roh Kudus membentuk karakter agar kami menjadi orang setia. Yesus, aku mau belajar setia. Aku mau belajar berdoa. Aku mau belajar setia melayani. Aku mau belajar mengandalkan Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan, aku mau setia melayani meskipun tidak dipuji, meskipun tidak dihargai. Aku melayani Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni meskipun aku disakiti. Hari ini aku mau mengampuni. Kalau aku tidak mengampuni, dosaku juga tidak diampuni. Tuhan, aku mau setia di dalam pernikahan. Aku mau mencintai istriku, mau mengasihi suamiku dengan seluruh hidupku, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Anak muda, berdoalah. Aku mau menjaga kekudusan hidupku. Meskipun ada kesempatan, aku menjaga kekudusanku. Kuduslah kamu, karena Allah itu kudus. Tetaplah kudus hidupmu, agar kau layak menerima berkat Tuhan, agar kau layak dipercaya Tuhan, agar kau layak mendapat berkat-berkat dari Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Aku percaya hari ini menjadi hari di kami menyadari Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu yang mengubah setiap hati kami, membuat kami tetap setia. Beri kami terus kekuatan baru untuk melangkah, untuk berlari, mengejar kebenaran, mengejar kesetiaan. Setialah sampai mati, setialah sampai Tuhan memanggil engkau. Ada jaminan hidup kekal. Pastikan hari ini namamu, namaku tercatat dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan isi hati ini. Tetapi kami yakin Tuhan, ada pribadi Allah, yaitu Roh Kudus yang akan mengejar, akan menjumpai setiap hati-hati yang kering, hati yang kosong, hati yang penuh dengan beban, hati yang penuh masalah. Allah Roh Kudus akan memegang jiwamu, memegang hatimu, memberi kekuatan baru, memberi pengharapan baru. Di luar Kristus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan setiap kebenaran firman. Kami percaya hari ini yang mendengar firman, mereka mendapat kekuatan baru, mereka mendapat semangat baru untuk melayani Tuhan, untuk mencintai Tuhan, untuk setia di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, seluruh keluarga besar yang hadir hari ini, bahkan yang tidak hadir pada hari ini, mereka tetap diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Gembala, Bapak Ferry, beserta Ibu yang ada. Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai dengan janji. Mereka sudah menabur dengan air mata. Saatnya dia akan menuai dengan sukacita. Kami percaya Kau akan tambahkan jiwa-jiwa baru sedang menumbuh. Mereka akan masuk ke Ka'bah-Mu, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami
yang sedang haus dan lapar akan firman-Mu. Tuhan sedang memberkati di tempat ini. Kami yakin dan percaya kami akan mendengar kesaksian Tuhanku besar, Tuhanku ajaib, Tuhanku hebat. Yang kami akan mendengar di tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Kami melihat ada jiwa-jiwa banyak yang lapar dan haus untuk mendengar firman-Mu, mendengar kabar keselamatan. Diberkatilah seluruh keluarga yang ada, seluruh pastori yang ada, semua diberkati. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami tidak jemu-jemu berbuat baik, kami akan menuai berkat itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu ya dan amin. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita yang besar. Doa ini kami landaskan dalam satu nama, kekasih jiwa kami, Tuhan kami yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Makasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Lambaikan tanganmu bahwa engkau pagi hari ini diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Om Yohanes sudah melayani kami di tempat ini. Menghadapi Natal 2025, biarlah kesetiaan yang Tuhan taruh di hidup kita semakin bertambah. Amin. Jangan berkurang Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah diteguhkan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Setia. Amin. Apapun yang kita kerjakan, kita mau belajar setia seperti Tuhan Yesus. Setia, menolong kita, memberkati kita. Bahkan Dia sudah menyelamatkan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan saatnya kita akan menabur. Kita akan beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah beri kita yang terbaik. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tundukkan hati dan hidup kami di hadapan-Mu, di mana kami sudah menikmati firman Tuhan. Kebenaran-Mu tinggal di dalam hati kami yang baik, membuat iman kami kuat, menjadikan kami pribadi-pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Begitu juga hamba Tuhan yang sudah melayani kami. Berkati Pak Yohanes dan Priscilla di dalam keluarga pelayanan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami akan melakukan sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan angkat pujian. Setia-setiawan. Setia sampai mati. Bukan sampai berhasil saudara, tetapi sampai mati. Sebagaimana Tuhan Yesus, Dia setia untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, buat kasih setia. Setia sampai
Dia akan yang melimpahkan berkat-berkatnya bagi kita. Haleluya. Bukan hanya materi, terlebih berkat-berkat rohani melimpah dalam hidup kita sebelum kita tinggalkan tahun 2025. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman pekerjaan Tuhan, di mana besok ada Natal Wanita Bama yang akan diadakan di Gereja Bethel Tabernakel Yesus Penolong di Ngunut. Jadi kaum wanita yang mau ikut, acaranya jam 4 sore tepat waktu. Jadi kalau yang mau ikut jam 3 itu sudah berangkat dari sini. Bisa hubungi Mas David. Sebenarnya ada satu mobil gereja, tetapi tidak ada yang nyopir. Ada sini yang bisa nyopir? Kalau bisa nyopir, ada sopirnya, paling tidak 2 kendaraan bisa ikut. Nanti hubungi sama Mas David, ibu-ibu atau wanita yang mau ikut. Jadi berangkatnya jam 3 ya, karena acara jam 4. Kalau saya berangkatnya jam 2 ya, karena bagian dari pengurus kaum wanita Bama Tulung Agung. Terus pelayanan sepanjang minggu ini masih terus berjalan sebagaimana minggu-minggu yang sudah kita lewati, karena belum ada undangan dari gereja-gereja yang ada. Jadi sabar aja Bapak Ibu Saudara. Ya, semoga sebelum kita perayaan tanggal 24 dan 25 Desember sudah ada undangan Natal dari gereja-gereja tetangga. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi hari Kamis ada kebaktian jam 5 sore di gereja, pelayanan pujian Ibu Supatmini dan pelayan firman Tuhan Bapak Gembala. Hari Jumat ada misbah doa, misbah keluarga, doa keluarga. Dan hari Minggu kembali lagi ibadah seperti pada pagi hari ini jam 7 pagi, pelayan pujian Saudari Kesia dan singernya Ibu Yustin, Bu Niken dan Saudara Daniel. LCD Saudara Bagus, kolektannya Ibu Paini dan Asyir dari keluarga Bungur. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus selalu memberikan kita kekuatan yang baru. Selesai ini jangan pulang dulu karena ada latihan persiapan Natal. Ya, Tuhan memberkati. Sekali lagi kami keluarga Pastori Peri dan Ita dan anak-anak dan jemaat GPDI Makedonia mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Yohanes ya, dan Ibu Priscilla. Kalau kami panggil Ibu Priscilla itu Cik karena sudah seperti kakak kami sendiri ya, karena dari kecil Bapak Gembala Saudara itu sudah menjadi bagian keluarga GPDI Ngunut. Ya, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus selalu menolong. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih. Jangan kapok ya Om Yan. Haleluya. Tapi tadi saat khotbah ada clue mau ada disambung-sambung lagi gitu khotbahnya. Jadi pasti nanti pokoknya saat datang lagi langsung WA. Aku ada di sini. Makasih banyak, sangat diberkati kami dengan pelayanan hambanya Om Yohanes Sutarno dan Tante Priscilla. Kiranya Tuhan memberkati. Sekali lagi jangan kapok, menjadi berkat bagi pelayanan di GPD Kalaflet. Dan nanti tentunya akan jadi berkat di wilayah Tulung Agung Trenggalek ya. Kami sudah semua berdiri dan naikkan pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
buat lawatan-Mu atas kami di dalam ibadah kami kepadamu. Bersyukur karena kami sudah diberkati Tuhan lewat ibadah kami, pujian kami, kebenaran firman-Mu yang mengingatkan untuk kami tetap setia. Walaupun kesetiaan itu langka, tapi kami mau ada di dalamnya, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi dunia. Dunia melihat kami dan tertarik karena kesetiaan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati kami. Oh haleluya, sidang jemaat Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, memberkati Pak Yohanes, memberkati Tante Priscilla, memberkati anak-anak mereka yang sedang kuliah di Surabaya, memberkati haleluya, haleluya pekerjaan, memberkati haleluya dengan urapan yang daripada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih sidang jemaat Tuhan. Kami yakin dan percaya juga diberkati oleh Tuhan, dan kami yakin dan percaya kami semua sebentar pulang. Kami pulang dengan berkat surga, pulang dengan kemurahan Tuhan, pulang dengan haleluya kedamaian dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kasih setiamu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita pulang dengan damai sejahtera Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati pembiayaan sama Tante Tris dan juga para pelayan altar. Bisa yuk berfoto bersama. Haleluya.